Aturan baru pemerintah yang melegalkan umroh mandiri diterbitkan untuk menyesuaikan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Bagaimana teknis pelaksanaan aturan ini dan bagaimana dampaknya pada Biro Travel Umroh, kita bahas bersama dua narasumber. Ada juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Ihsan Marsya dan ada Ketua Umum Gabungan Perusahaan Haji dan Umroh Nusantara Gapura Ali Muhammad Amin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ihsan, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Selamat sore, Waalaikumsalam. ingin ke Pak Ihsan dulu nih. Pak Ihsan, Komisi 8 DPR RI menjelaskan umroh mandiri ini dilegalkan untuk menyesuaikan kebijakan baru pemerintah Arab Saudi. Bagaimana mekanisme umroh mandiri ini dilakukan? Apakah Kementerian Haji dan Umroh sudah mempertimbangkan pelayanan umroh mandiri akan lebih aman dan nyaman bagi calon jemaah umroh asal Indonesia ketimbang melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh begitu, Pak Ihsan? Baik, terima kasih Mas. Pertama tentu perlu kami sampaikan bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 diundangkan, praktik umroh mandiri sebenarnya sudah berlangsung di lapangan dan tentu kami dari pemerintah dan DPR melihat perlunya memberikan payung hukum dan tata kelola yang jelas agar pelaksanaan tetap aman, tertib dan terpantau. Mhm. Dan di sini kita bisa melihat ya kalau melihat pola-pola yang sebelumnya mekanismenya sederhana, jamaah umroh mendaftar sendiri melalui sistem kementerian dan sistem ini yang sedang kami persiapkan di Kementerian Haji yang nantinya dengan data yang terintegrasi bersama platform resmi Arab Saudi yang kalau kita kenal sekarang ada Nusuk ya. Nah, inilah nanti yang akan kita integrasikan. Mhm. Sebelumnya untuk integrasi sistem ini sudah kami bicarakan bersama dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan juga Kementerian Haji Indonesia untuk prosesnya. Dan di situ jamaah dapat memilih layanan satu persatu seperti visa, tiket, akomodasi hotel, transportasi, dan sesuai dengan kemampuan jamaah. Dan di sini Kemenhaj akan memastikan seluruh transaksi dapat tercatat dan terpantau tadi melalui sistem tadi, sehingga jamaah tetap terlindungi. Jadi bukan berarti tanpa pengawasan, tapi justru akan lebih transparan dan tadi terdigitalisasi kalau dalam konteks tadi melalui sistem tadi, Mas. Ya, ya, lebih transparan, lebih tertib begitu ya. Pak Ali ini kan bagaikan petir di siang bolong ya Betul. bagi pengusaha perjalanan umroh dan haji begitu ya. Sekarang WNI yang mau umroh bisa melakukan umroh mandiri lewat platform layanan yang disediakan pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh begitu. Saya sudah lihat halaman webnya, harga yang ditawarkan beragam, mulai jutaan hingga puluhan juta rupiah tergantung paket yang dipilih begitu. Bagaimana tanggapan Anda dengan teman-teman perusahaan haji dan umroh soal umroh mandiri ini nih, Pak Ali, kira-kira? Baik, terima kasih Pak. Selamat Selamat sore sore, Pak Pak Ali. Ihsan. Ya, ya. Izin Pak, jadi kita ingin menanggapi, pertama terima kasih tadi langsung menyampaikan bahwa tidak ditinggal ya, intinya akan dikawal. Nah, itu yang kami memang harapkan Pak. Karena kalau kami boleh jujur dari sisi penyelenggara maupun dari asosiasi dan teman-teman yang lain, kami tidak menghendaki itu. Namun ini kan sudah masuk dalam undang-undang, kami tidak bisa berbuat apapun. Jadi tetap kami jalan, namun ada beberapa catatan yang mungkin memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi, itu terkait dengan nusuk dan digital dan lain, dan ini memang tidak bisa dihindari. Kita harus masuk ke dalam era digital ini. Jadi kami mencoba pertama ya Pak, itu kita bisa mengadopt, bisa memasukkan ke dalam sistem tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ihsan, kita ini dimasukkan ke dalam itu pemerintah dalam hal ini masuk dalam nusuk. Yang kedua, kita harus bisa beradaptasi, adaptation. Ini mau tidak mau. Jadi seluruh penyelenggara memang bisa harus melakukan adaptasi. Dan yang ketiga yaitu adapt atau bisa menjadi penyelenggara ini bisa lebih mahir dalam menyelenggarakan untuk umroh dan lain-lain. Namun ada hal yang perlu kita sampaikan yang menjadi kekhawatiran teman-teman di sini dari penyelenggara maupun asosiasi, dengan adanya umroh mandiri ini, intinya kan payung hukumnya tidak ada. Kalau kita harus sampaikan, kalaupun ada problem, sesuatu yang terjadi, kita mau kemana? Kalau di PPIU atau penyelenggara sudah jelas, begitu ada masalah bisa melaporkan ke dalam hal ini sebelumnya di Kementerian Agama dan sekarang Kementerian Haji dan Umroh bisa menyampaikan hal itu. Saya kira itu Pak. Ya, ya.
Ini sejalan dengan pertanyaan yang saya sudah siapkan begitu ya untuk Pak Ihsan dari Kemenhaj begitu. Pertanyaannya tadi selaras dengan Pak Ali, siapa yang bertanggung jawab mengawasi perjalanan umroh mandiri para jemaah asal Indonesia? Apakah Kementerian Haji dan Umroh menjamin pelaksanaan umroh mandiri ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, Pak Ihsan? Baik, Mas, tadi di dalam regulasi undang-undang yang dihadirkan ada poin-poin berkaitan dengan pengawasan. Dan tadi dalam sistem itu tadi kami menyampaikan bahwa yang sedang kami persiapkan, Kemenhaj nantinya memiliki sistem informasi kementerian tadi terhubung langsung dengan Nusuk dan sistem Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Jadi semua data jamaah umroh mandiri asal Indonesia akan tercatat dan terpantau dan juga tentu bisa ditelusuri. Kita melihat koordinasi yang saat ini berjalan juga seperti itu. Tadi juga misalnya melalui travel ada pengawasan langsung dari otoritas kita di Arab Saudi melalui tadinya di Kementerian Agama, sekarang di Kementerian Haji. Dan juga kami juga berkoordinasi dengan otoritas kita di Arab Saudi maupun dengan otoritas Arab Saudi. Misalnya kita sebut saja koordinasi dengan KBRI, Konsulat Jenderal RI di Jeddah, dan otoritas Arab Saudi untuk memastikan pelindungan WNI yang beribadah umroh secara mandiri dapat tetap terjamin. Tentu selain itu setiap jemaah memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang seperti ini yang harus kita pastikan bagaimana jemaah menerima layanan sesuai perjanjian dengan penyedia dan bisa melapor langsung ke ke menteri jika terjadi kurang layanan. Karena dalam undang-undang itu juga ditekankan berkaitan dengan adanya apa perjanjian tertulis antara penyedia layanan nanti dengan jamaah yang akan melaksanakan umroh mandiri. Dan di sini kita akan melihat dan memantau prosesnya dan juga peran pemerintah akan hadir di sini. Dan sama halnya kalau berkaitan dengan jamaah ataupun warga negara Indonesia yang keluar negeri, semuanya tentu dalam pantauan otoritas Indonesia yang ada di negara tersebut. Dan ini juga berlaku bagi jamaah kita yang melaksanakan ibadah umroh di Arab Saudi, Mas. Ya, Pak Ihsan, ini ada yang menilai legalisasi umroh mandiri sebagai ada upaya untuk melemahkan PPIU begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda nih dari Kemenhaj, Pak Ihsan? Tentu kami memahami kekhawatiran tersebut dan juga perlu ditegaskan, Mas, berkaitan dengan umroh mandiri tidak dimaksudkan untuk menggantikan perusahaan penyelenggara ibadah umroh atau PPU, dan juga skemanya berbeda tadi seperti yang kami sampaikan. Umroh mandiri bersifat personal dan individu, sementara PPU tetap menjadi yang kita sebut tulang punggung utama pelayanan jamaah umroh Indonesia, yakni tadi teman-teman travel, teman-teman PPU, terutama bagi mereka yang membutuhkan ada tadi kita bicara tentang plus minus misalnya, terutama bagi jamaah yang membutuhkan pendampingan, bimbingan serta kenyamanan dalam kelompok. Jadi di sini justru pemerintah ingin menata ulang ekosistemnya agar lebih sehat dan adil. Dan kalau Pak Ali juga masih ingat waktu pertemuan bersama kami di Kementerian Haji bersama Pak Menteri dan Pak Wamen juga menyebutkan kami di Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ingin memastikan ruang kompetisi yang adil, ruang kompetensi yang sehat bagi para pelaku usaha travel haji maupun umroh. Dan ini yang ingin kami hadirkan. Dan tentu di sini mereka yang memilih berangkat mandiri tetap terlindungi, sementara PPU resmi justru terlindungi dari pihak-pihak yang menghimpun jemaah secara ilegal dengan mengatasnamakan mandiri. Di sini penekanannya, Mas, kan kita melihat ada berbagai, bahkan sekarang di media sosial mungkin sudah santer ya, ada pelaku usaha travel yang sudah buka paket umroh Ramadan atau paket umroh lainnya. Namun kalau kita dicek ternyata ada indikasi travel tersebut belum memiliki izin PPIU. Ini yang kita coba lindungi. Dan tentu dengan adanya regulasi ini, pemerintah tentu ingin memperkuat perlindungan dua arah tadi, melindungi jamaah dan juga sekaligus menjaga keberlangsungan dari PPU itu sendiri yang sah, yang memiliki izin. Begitu, Mas. Oke, umroh ini sebenarnya kan dari Kementerian Haji juga ini sebagai salah satu opsi alternatif ya. Siapa yang ingin lebih private bisa menggunakan ibadah umroh mandiri begitu ya. Pak Ali, jika platform layanan umroh mandiri ini kan sudah ada nih. Ini artinya kita tahu bahwa investasi pelaku usaha perjalanan atau agen perjalanan ibadah haji atau umroh ini memang tidak sedikit ya. Ada pajak yang dibayar, audit rutin, ada juga sertifikasi begitu ya. Kalau layanan umroh mandiri ini ada saat ini, berarti persaingan semakin ketat ya. Apakah Anda melihat platform layanan umroh mandiri ini akan meredupkan
agen-agen perjalanan umroh di Indonesia. Menurut Anda bagaimana? Baik, terima kasih. Pertama Pak Ihsan, kami menyambut baik ya, dari asosiasi dan teman-teman penyelenggara atas apa yang akan dilakukan oleh Kemenhaj dan Umroh yang baru ini Pak. Regulasi tentunya memang harus dikaji lebih awal dan bisa melibatkan kami. Intinya sebagai asosiasi, kami ada 13 asosiasi di sini yang memang menjadi satu. Kita ada forum Pak, forum lintas asosiasi 13 itu terbentuk. Memang lebih baiknya melibatkan dalam pengkajian tersebut, ini harus bagaimana. Karena yang kami khawatirkan Pak Ihsan, di saat umroh mandiri ini sudah legal sekarang, dan ini kita tidak akan terdeteksi segala sesuatunya. Banyak dari pengepul yang mereka sudah langsung bisa mencari jamaah, mereka bisa mencari tiket sendiri, hotel sendiri, transportasi sendiri, mereka bisa berangkat. Memang dari mana kita nanti tingkat untuk pengawasan dan pembinaannya, ini yang dikhawatirkan oleh kami. Dari PPU sebelumnya yang berangkat, tidak kami pungkiri ada masalah-masalah yang timbul, gagal berangkat dan lain-lain. Namun ini kan masih bisa kita telusuri kemana arahnya, harus bagaimana, mengadu kemana. Karena memang dilindungi oleh ada payung hukumnya dari PPU. Namun kalau umroh mandiri yang kami khawatirkan yang kami sampaikan tadi, semua orang bisa melakukan itu. Dan kami sebagai penyelenggara, apa peran kami? Kami melakukan akreditasi setiap saat. Kami melakukan ada operasional kantor yang memang ditinjau oleh Kementerian, awalnya Kementerian Agama yang sekarang ini di Kemenhaj dan Umroh, dan ini akan berjalan terus. Namun kami tetap memberikan apresiasi kepada Kemenhaj dan Umroh selagi mengajak kami untuk bisa mengkaji untuk bagaimana ke depan agar ini betul-betul bisa terselamatkan dan tidak lagi permasalahan yang timbul sebelumnya, problem yang orang gagal berangkat ini lebih besar lagi. Ini yang kami khawatirkan. Oke. Kami ingin memberikan edukasi terhadap para masyarakat. Saya kira itu. Ya, Pak Ihsan, bagaimana tanggapannya dari Kemenhaj? Bagaimana tanggapannya soal umroh mandiri yang dianggap bisa mengancam ekonomi keumatan nih? Karena kita tahu para pelaku usaha perjalanan ibadah umroh ini agak terpukul rupanya ya. Takutnya nanti ada ladang yang tidak berbagi dengan ladang mereka. Tadi ada saran masukan juga agar mereka juga dilibatkan. Bagaimana Pak Ihsan tanggapannya? Baik, tentu pelibatan tadi seperti yang disampaikan Pak Ali, karena ini merupakan satu ekosistem, tentu kami akan melibatkan tentu. Dan juga dalam proses penyiapan sistem tadi yang kami maksud, tentu akan ada pelibatan dari teman-teman asosiasi dan juga minta masukan. Dan juga tentu bagaimana berkaitan dengan pengawasan tadi. Dan kalau kita bicara tentang tadi ekonomi keumatan, tentu pemerintah sangat memahami bagaimana keresahan para pelaku usaha. Namun, Mas, kita juga perlu lihat ini secara utuh. Tadi dalam konteks di dalam statement juga disampaikan oleh Pak Wakil Menteri yang sudah beredar di beberapa media. Tentu pertama kita juga melihat ada kebijakan Arab Saudi yang juga terus berubah dan bagaimana Saudi dengan sistemnya, sistem pemvisaan dan layanan ibadah yang semakin terbuka dan juga digitalisasi ya, sehingga jamaah untuk umroh mandiri itu menjadi sebuah keniscayaan. Tentu karena ini negara hadir lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 ini untuk memberikan perlindungan bukan pembiaran dalam konteks tadi pengawasan. Kita tentu ingin agar jamaah yang memilih jalur mandiri tetap aman dan terdata, sementara pelaku usaha tetap punya ruang besar untuk berinovasi dan juga bersaing secara sehat, menghadirkan ruang yang sehat. Misalnya tentu dengan menyediakan pelayanan-pelayanan premium, paket edukatif dan terjangkau, dan tentu menghadirkan pengalaman ibadah yang lebih komprehensif bagi jamaah. Dan kembali kita bicara tentang penyiapkan sistem, tentu akan melibatkan teman-teman asosiasi. Tentu pemerintah juga terus mendengar bagaimana harapan-harapan yang diinginkan dalam regulasi ataupun kebijakan. Tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Haji tentu ada persoalan besar, tentu tadi ada persoalan jamaah yang gagal berangkat. Ini juga menjadi perhatian serius bagaimana kita melihat oknum-oknum yang mencoba menghimpun jamaah yang tidak resmi, bahkan yang resmi pun kita akan lakukan berbagai tindakan. Termasuk dalam regulasi ini juga diatur sanksi-sanksinya
berkaitan dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bahkan yang mengatasnamakan umroh mandiri. Itu begitu, Mas. Oke, oke. Pak Ali, jika platform layanan umroh mandiri ini mampu memberikan pelayanan yang cepat dan efisien katanya ya, termasuk biaya yang bisa lebih ramah di kantong. Kemudian kalau kita bicara tentang, oke, kalau persaingannya ketat, lalu apa yang bisa perusahaan penyelenggara haji dan umroh lakukan untuk menggait masyarakat yang ingin berangkat umroh ke depan untuk bisa menggunakan jasa atau agen perjalanannya? Kira-kira apakah para pengusaha perjalanan umroh ini bisa bersaing dengan skema yang ditentukan dalam umroh mandiri ini? Menurut Pak Ali, yang dilihat seperti apa? Ya, pertama kita ingin memberikan edukasi seperti yang awal kami sampaikan, Pak. Yang perlu digarisbawahi, diketahui oleh masyarakat, umroh mandiri memang terkesan mudah. Tapi yang harus dipahami ada beberapa hal. Pertama yaitu mereka harus, pertama jamaah ini mempunyai email untuk masuk ke dalam sistem. Sementara tidak semua orang bisa menggunakan punya email. Yang kedua, harus kalau paspor udah pasti, kita harus ada kartu kredit untuk menjamin itu. Dan ada juga e-wallet. E-wallet ini kalau di istilah PIHK dalam haji itu Pak Ihsan sangat memahami, saya kira ada IBAN. Nah, ini yang memang harus dimiliki oleh para calon yang akan berangkat. Dan IBAN itu tidak bisa kembali. Di saat ada di sana, selesai. Dan menurut kami, setelah kami hitung, biaya itu akan jauh lebih mahal sebenarnya. Belum lagi kalau satu keluarga mereka akan berangkat. Belum tentu mereka bisa bersama-sama. Yang satu bisa dapat ini, yang satu lagi belum. Hotel mungkin mereka contoh bisa mengambil, satu bisa. Namun di dalam penyelenggara umroh yaitu PPIU, semuanya sudah terjamin. Pertama, tiket kita sudah membayar DP jauh hari sebelum. Itu satu tahun sebelumnya kita sudah down payment. Hotel ini bisa berubah selagi kita menggunakan mekanisme yang benar. Oke, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh kebanyakan PPIU. Jangan melihat dari sisi yang bermasalah. Ya. Saya kira itu, Pak. Ya, Pak Ali terima kasih sudah berbagi masukannya juga mungkin bisa didengar oleh Kementerian Haji dan Umroh. Pak Ihsan juga terima kasih sudah memberikan penjelasan yang cukup jelas begitu bahwa ada payung hukumnya kenapa umroh mandiri ini dilaksanakan. Dan umroh mandiri ini hanya salah satu alternatif ya Pak Ihsan ya. Kementerian Haji dan Umroh masih memberlakukan perjalanan ibadah umroh yang melalui PPIU, ada juga melalui menteri begitu ya. Terima kasih banyak, semoga tidak ada permasalahan yang signifikan yang terjadi jika umroh mandiri ini berjalan sedemikian rupa di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Ihsan, Pak Ali atas waktu Anda. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ihsan, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Baik, Pak Ihsan. Sehat selalu, Pak.